Saat hamil 9 bulan, aku tinggal di rumah mertua tanpa suami di sisiku. Kupikir aku akan dirawat. Ternyata aku justru dihina, dicaci, dan dianggap beban. Setiap hari aku berjuang menahan sakit dan air mata. Hingga suatu malam, kontraksi membuatku hampir jatuh. Baru saat itulah mereka sadar bahwa di balik tubuh yang lemah, aku sedang mempertaruhkan nyawaku demi cucu mereka. Udara sore itu terasa lembab ketika mobil yang ditumpangi Naila berhenti di depan rumah besar bercat krem milik keluarga Raka. Suaminya sudah berangkat dinas lebih dulu beberapa jam sebelumnya, meninggalkannya dengan senyum meyakinkan dan janji bahwa semua akan baik-baik saja. Naila mengusap perutnya yang sudah sangat besar, merasakan gerakan lembut dari dalam seakan bayi itu menenangkan dirinya juga. "Sebentar lagi, Nak. Kita tinggal di sini hanya sementara," bisiknya pelan. Pintu rumah terbuka sebelum ia sempat turun sendiri. Ibu mertua, Bu Ratna, berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak masam, tidak pula hangat. Lebih seperti wajah seseorang yang berusaha tampak sopan demi formalitas. Di sebelahnya, Lila, adik ipar Naila, menyilangkan tangan sambil melihat ponsel. Hanya melirik sekilas ketika Naila muncul di halaman. "Kamu pasti capek," kata Bu Ratna. Suaranya terdengar datar. "Masuk saja dulu, nanti Lila bantu angkat barang-barangmu." Lila tidak bergerak sedikit pun. Naila tersenyum, mencoba mencairkan suasana meski lututnya gemetar karena kehamilan yang sudah tua. "Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa angkat sedikit-sedikit, cuma koper kecil." "Oh, ya bagus kalau begitu," jawab Bu Ratna cepat, seolah lega Naila tidak merepotkan. Sekilas tatapan itu melintas, tajam, mengukur, seperti seseorang yang melihat barang yang tidak diperlukannya, tapi kebetulan sudah terlanjur berada di rumahnya. Namun, Naila mengabaikannya. Ia memaksa dirinya berpikir positif. Mungkin Bu Ratna sedang lelah, mungkin Lila sedang banyak pikiran. Lagi pula, ia datang ke sini bukan untuk mencari kenyamanan, melainkan untuk memastikan keselamatannya menjelang persalinan. Rumah ini setidaknya lebih dekat rumah sakit, dan ada orang yang bisa dimintai bantuan bila sesuatu terjadi. Begitu masuk, aroma kayu manis dari dapur menyambutnya. Rumah itu besar, rapi, dan dipenuhi pajangan foto keluarga. Foto Raka kecil, foto wisuda, foto keluarga besar dengan senyum lebar. Semuanya tampak hangat. Tapi anehnya, suasana hangat itu justru membuat Naila merasa lebih asing, seolah dirinya hanya tamu yang menumpang lewat dan tidak punya tempat dalam potret-potret bahagia itu. "Kamar kamu di lantai atas, yang dekat jendela," kata Bu Ratna sambil melangkah duluan. "Cuma ya naiknya hati-hati, perutmu kan besar." Nada suaranya terdengar tidak sepenuhnya sebagai peringatan lembut, tetapi lebih seperti mengkritik keberadaan perut Naila yang dianggap merepotkan. Namun lagi-lagi, Naila memilih diam. Ia menaiki tangga perlahan, tangan bertumpu pada pegangan kayu. Di belakangnya, Lila akhirnya mengambil koper, tapi menyeretnya dengan suara berisik seolah itu beban yang tidak layak ditanggung. Di kamar itu, Naila duduk di tepi ranjang sambil mengatur nafas. Ia meraba ponselnya, membuka pesan terakhir dari Raka. "Sayang, maaf harus pergi di saat-saat seperti ini. Kamu kuat, aku tahu. Mama pasti jaga kamu baik-baik. Aku telepon nanti malam." Senyum kecil muncul di wajahnya. Raka selalu membuatnya merasa tenang. Ia adalah satu-satunya alasan Naila bertahan menghadapi masa kehamilan yang tidak mudah ini. Setelah membereskan sedikit barang, Naila turun ke bawah untuk membantu di dapur. Ia menemukan Bu Ratna sedang menata piring, sementara Lila duduk mengunyah keripik tanpa peduli keadaan sekitar. "Saya bantu apa, Bu?" tanya Naila. Bu Ratna menoleh sambil memperhatikan posisi tangan Naila yang memegang punggungnya. "Kalau kamu lelah, istirahat saja, nanti malah sakit lagi. Saya sudah biasa begini." Nada suara itu terdengar seperti penolakan yang dibungkus sopan santun. Bukan karena ia ingin membebaskan Naila, tetapi karena ia merasa Naila akan mengganggu pekerjaannya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya duduk saja di sini. Barangkali ada yang bisa saya lakukan."
Bu Ratna menatapnya beberapa detik, lalu kembali bekerja tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Lila mengamati Naila dari sudut mata, lalu berkata tanpa menatap langsung, "Kakak sering pegang ponsel terus ya? Kayaknya bisnis online gitu ya?" Naila menjawab ramah, "Iya Lil, lumayan, jadi ada pemasukan sendiri." "Oh," Lila menjawab pendek, tapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan nada meremehkan. Seolah bisnis online hanya kegiatan sambil lalu yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang nyata. Sore itu berlalu dengan sunyi senyap yang canggung. Tidak ada kata kasar, tidak ada bentakan. Namun ketidaksukaan itu terasa seperti angin dingin yang menyelinap di sela-sela dinding rumah. Naila merasa seperti masuk ke ruang yang tidak membencinya secara terbuka, tetapi juga tidak menerimanya secara sepenuhnya. Dan itu jauh lebih melelahkan. Malam hari, ketika lampu-lampu rumah dipadamkan, Naila kembali ke kamarnya. Bayinya menendang pelan, seperti menegur ibunya yang tampak murung. "Ibu baik-baik saja," bisik Naila sambil mengusap lembut perutnya. "Kita cuma perlu sedikit bersabar. Raka akan pulang beberapa minggu lagi, dan semuanya akan tenang." Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa rumah ini hanyalah tempat singgah sementara, bahwa sikap dingin itu mungkin hanya karena mereka belum terbiasa hidup bersama, bahwa besok mungkin situasinya akan lebih baik. Namun di sudut hatinya, ada rasa tidak nyaman yang halus tapi jelas, sebuah firasat samar bahwa rumah ini tidak akan memberi kehangatan yang ia harapkan, bahwa kerapuhan yang ia bawa sebagai ibu hamil 9 bulan akan diuji lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu, ketika angin menyelinap dari celah jendela, Naila berbaring sambil menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan di rumah yang bahkan sejak awal tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Udara pagi seharusnya membawa ketenangan. Namun bagi Naila, yang kini tinggal di rumah besar itu tanpa Raka, suasana justru terasa semakin sepi. Ia bangun perlahan, merasakan berat di pinggang yang semakin sering muncul. Perutnya tampak lebih menonjol daripada kemarin, yang menandakan bahwa waktunya semakin dekat. Tangannya meraih ponsel di meja kecil. Tidak ada pesan baru dari Raka. Padahal di hari-hari sebelumnya, suaminya itu selalu mengirim pesan pagi. Mungkin ia sedang sibuk dengan pekerjaan dinas, pikir Naila mencoba menghibur diri. Ia turun ke bawah perlahan. Terdengar bunyi panci dari arah dapur, menandakan ibu mertua sudah mulai memasak. Lila juga tampak duduk di meja makan sambil menggulir ponselnya, tak menoleh sedikit pun saat Naila memasuki ruangan. "Pagi, Bu," sapa Naila lembut. Bu Ratna membalas dengan gumaman pendek, tanpa menoleh. "Pagi." Naila mengangguk kecil, mencoba memahami. Mungkin sikap itu bukan karena tidak suka. Mungkin mereka hanya tidak terbiasa berbasa-basi pagi-pagi. Ia mencoba ikut membantu mengambilkan piring. Namun Bu Ratna langsung berkata, "Sudah, Nay, kamu duduk saja, nanti malah kecapean." Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tetapi nada datarnya membuatnya lebih mirip penolakan. Seolah kehadiran Naila justru mengganggu ritme ibu mertua yang sudah terbentuk sejak lama. Naila duduk perlahan. Ia memegang perutnya saat merasakan sedikit kencang. Bukan kontraksi, hanya tubuh yang mulai kelelahan. Lila sempat melirik, namun kembali fokus pada ponselnya. "Lil, tolong ambilin kecap di lemari," kata Bu Ratna. Lila berdiri, tapi bukan sebelum ia memutar matanya terlebih dahulu. Sesuatu yang sepertinya sudah menjadi kebiasaan ketika ia merasa terganggu. Sarapan berlangsung di tengah hening yang kaku. Tidak ada percakapan tentang kabar Raka. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi Naila atau keperluan persalinan. Hanya suara sendok dan piring yang beradu sesekali. Naila mencoba mencairkan suasana. "Tadi malam anaknya aktif sekali, Bu. Kayaknya sudah tidak sabar ketemu kita." Bu Ratna tersenyum tipis, lalu mengatakan sesuatu yang terasa seperti komentar biasa, tapi menyentil. "Iya, semoga saja kamu kuat ya nanti. Soalnya kalau hamil besar begini, harusnya lebih banyak bergerak supaya lancar. Jangan kebanyakan tidur atau main ponsel." Nada itu terdengar seperti batas tipis antara saran dan sindiran.
Naila hanya bisa membalas dengan senyum kecil, menyembunyikan rasa perih yang mulai menumpuk di dalam hati. Setelah sarapan, Naila kembali ke kamar untuk mulai bekerja. Ia membuka aplikasi toko online-nya, menjawab pertanyaan pelanggan, menyiapkan daftar pesanan dan mengecek stok barang. Meski hamil besar, Naila berusaha agar bisnisnya tetap berjalan. Pendapatannya memang tidak besar, tetapi cukup membantu dan membuatnya merasa mandiri. Ia tidak ingin seluruh beban hidup hanya ditanggung Raka. Sesekali bayi dalam kandungannya bergerak, seperti ikut menyemangatinya. "Terima kasih ya nak, kamu kuat sekali," ujar Naila sambil mengusap perutnya. Namun ketenangan Naila terganggu ketika Lila masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Kak Nai, Mama suruh ke bawah kalau sudah selesai." Kakak lagi kerja ya?" Naila tersenyum. "Iya Lil, ada yang bisa Nai bantu?" Lila melirik layar ponsel di tangan Naila dan tersenyum samar, senyum yang sulit diartikan. "Kerja online itu santai banget ya, enak, tinggal duduk, pegang ponsel, dapat duit." Ada penekanan di kata santai, seolah pekerjaan Naila tidak dianggap berarti. Naila hanya bisa menahan diri. "Ada capeknya juga kok, Lil." Iya deh," jawab Lila sebelum pergi sambil mengangguk acuh. Hari itu berjalan seperti itu, dingin dan sunyi. Naila merasa menjadi orang asing di rumah yang seharusnya bisa memberinya perlindungan. Setiap aktivitasnya terasa bising di telinganya sendiri, karena rumah itu begitu sepi. Bahkan televisi di ruang tengah jarang dinyalakan. Rumah yang besar justru terasa seperti gua kosong. Ketika Naila duduk di sofa untuk merilekskan punggungnya, Bu Ratna lewat sambil membawa setumpuk cucian. "Kamu capek?" tanyanya. Tapi bukan karena perhatian, lebih seperti menilai apakah Naila sedang malas. "Lumayan Bu, pinggangnya agak sakit." "Oh, wajar. Kalau dari dulu kamu lebih banyak bergeraknya, mungkin tidak akan terlalu sakit sekarang." Kalimat itu membuat dada Naila terasa diremas. Ia ingin menjelaskan bahwa setiap kehamilan punya tantangan berbeda. Tetapi ia memilih diam. Mengadu justru akan membuat segalanya semakin sulit. Siang hari Naila kembali mengurus pesan pelanggan. Ia harus menyortir stok barang, mengatur jadwal pengiriman dan merespon komplain kecil. Saat sedang menulis pesan panjang, Bu Ratna memanggil dari bawah. "Naila, turun bentar." Naila segera meletakkan ponselnya dan turun. Namun ketika sampai di bawah, ibu mertuanya sudah berjalan melewati ruang tamu sambil berkata, "Tidak jadi, sudah Mama kerjakan." Nada suaranya tidak terdengar kesal, tapi jelas tidak senang. Seolah Naila terlalu lama turun, padahal ia bergerak secepat yang ia bisa dengan kondisi kehamilan 9 bulan. Naila kembali ke kamar dengan napas sedikit berat. Ada sesuatu yang terasa menyesakan, bukan karena tangga, tetapi karena ia merasa terus-menerus dinilai meski tanpa kata kasar. Waktu berjalan lambat, hari semakin sore, cahaya mengintip lembut dari jendela kamar. Naila kembali membuka ponsel, berharap Raka mengirim pesan, tapi tetap tidak ada. Ia merindukan suaminya, merindukan seseorang yang bisa membuatnya merasa aman. Setidaknya ia ingin mendengar suaranya, sekedar memastikan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Di lantai bawah, suara Bu Ratna dan Lila terdengar samar. Mereka berbicara, tertawa kecil. Namun Naila tahu tawa itu bukan untuk dirinya. Rumah itu terasa hidup tanpa dirinya. Ia hanya pengisi ruang, bukan bagian dari mereka. Malam menjelang, dan lagi-lagi Naila melewati makan malam yang sunyi. Setelah itu ia naik ke kamar, menatap langit-langit yang sama seperti malam sebelumnya. Hatinya mengembun. Hari-hari tanpa Raka terasa menyakitkan dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada perlakuan kasar secara terang-terangan. Namun sunyi dan tatapan dingin itu membentuk tembok tak terlihat yang menekan dada Naila setiap hari. Dan ketika ia kembali berbaring sendirian di kamar, Naila sadar bahwa kesunyian inilah yang perlahan-lahan mengikis kekuatannya. Kesunyian itu tidak hilang ketika pagi datang. Justru semakin menebal, seperti kabut yang enggan terangkat. Naila bangun dengan tubuh terasa berat.
bukan hanya karena kehamilannya, tetapi juga karena hawa rumah yang semakin tidak bersahabat. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya kini terasa seperti memikul dua beban. Yang satu ada dalam tubuhnya, yang lain di hatinya. Namun ia harus tetap menjalani hari. Ia tahu tidak ada pilihan lain selain bertahan. Ketika ia turun ke lantai bawah, dapur sudah penuh dengan aroma tumisan bawang. Bu Ratna bergerak sigap, dengan sudut bibir tertarik sedikit ke bawah. Lila duduk sambil menggulir ponselnya, seperti biasa. Tidak sadar atau tidak peduli bahwa Naila sudah berada di ruangan itu selama beberapa detik. "Pagi, Bu," sapa Naila pelan. Suara itu terdengar seperti gumaman acuh yang bahkan tidak layak disebut balasan. Lila hanya melirik sekilas dan kembali menunduk. Naila menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia hanya ingin diterima walau sedikit. Setidaknya tidak diabaikan. "Boleh saya bantu apa, Bu?" tanya Naila kembali, mencoba menampilkan senyum walau hatinya tidak sepenuhnya tenang. Bu Ratna menoleh. "Kamu itu hamil, iya tahu. Tapi masa cuma bisa duduk dan main ponsel terus? Lihat rumah ini, banyak yang bisa dibantu." Naila terdiam. Itu adalah pertama kalinya ibu mertua mengucapkan sesuatu yang benar-benar terasa menohok. Seolah kalimat itu bukan sekedar kritik, melainkan penilaian langsung terhadap dirinya. Terlalu langsung, terlalu menyakitkan. "Saya tidak main ponsel, Bu. Saya sedang..." Ya, bisnis online," potong Bu Ratna sambil mengibas tangan. "Kami ini sudah hidup lama tanpa bisnis-bisnis begitu. Tapi kamu tetap harus bantu pekerjaan rumah. Tidak sopan kalau semuanya Mama kerjakan." Nada Mama itu juga terasa aneh. Di depan Raka, Bu Ratna tampak manis dan penyayang. Tapi sekarang, panggilan itu berubah nada. Jadi seperti pengingat bahwa Naila hanyalah orang luar yang menumpang di rumah mereka. Naila menunduk. "Baik, Bu, saya bantu." Ia bergerak mendekati meja dapur, namun Bu Ratna langsung menyambar talenan dan berkata, "Tidak usah motong-motong, nanti malah lambat. Kamu cuci sayur saja. Itu pun kalau kuat berdiri." Naila merasakan dadanya tertarik sakit. Tetapi ia tetap mengangguk dan mencuci sayur, mencoba menyembunyikan rasa pedihnya. Air dingin mengalir di kedua tangannya, seolah memberi sedikit ketenangan di tengah ombak dalam dirinya. Lila yang sejak tadi diam ikut bicara. "Iya Kak Nay, bantu-bantu juga lah, biar gak dikira cuma numpang makan." Suara itu ringan tetapi penuh duri. Lila berbicara seolah bercanda, namun maknanya jauh dari sekedar gurauan. Naila menggigit bibirnya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin membela diri. Namun ia ingat pesan Raka, "Sabar ya, demi aku." Dan demi suaminya, Naila menelan lagi rasa sakit itu. Siang hari tiba. Setelah makan malam yang dingin tanpa percakapan, Naila kembali ke kamar. Bayi dalam kandungannya bergerak pelan, seolah ikut merasakan beban hati ibunya. "Maaf ya Nak," bisiknya sambil mengusap perutnya. Ibu berusaha kuat. Tapi malam ini ada suara kecil dalam dirinya yang tahu bahwa kesabaran itu perlahan mulai terkikis. Ia hanya berharap masih cukup tenaga untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Namun harapan itu perlahan memudar ketika pagi berikutnya datang bersama rasa nyeri tajam di punggung bagian bawah. Kehamilannya menginjak usia 8 bulan, tubuhnya semakin berat. Napasnya mudah terengah, dan setiap langkah terasa seperti membawa beban berkilo-kilo. Naila bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya ia membiarkan dirinya beristirahat sedikit lebih lama. Tapi sejak ibu mertuanya mulai menyindir soal calon ibu masa kini yang malas, ia tidak berani lagi tidur terlalu lama. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar, memegang pinggang yang terus berdenyut. Di ruang tengah, ibu mertuanya sudah duduk sambil melipat pakaian. Ekspresinya datar saat melihat Naila. "Pagi, Bu," sapa Naila pelan. Jawabnya tanpa menoleh. Keheningan itu menusuk, namun Naila tetap berusaha mengabaikannya. Ia menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya gemetar saat memecahkan telur. Perutnya seperti tertarik setiap kali ia membungkuk.
Tapi ia bertahan. Ia tidak ingin memberi alasan lagi bagi ibu mertuanya untuk menganggapnya lemah. Beberapa menit kemudian, langkah kaki iparnya terdengar. Rena muncul dengan wajah kusut, rambut diikat seadanya. Ia menguap besar lalu menatap Naila yang sedang mengaduk adonan roti panggang. "Kak Naila belum mandi ya? Dari tadi kok kayak kucel gitu?" ucapnya sambil mengambil gelas tanpa sedikit pun empati. Naila hanya tersenyum tipis. "Nanti setelah masak." Rena mendengus, lalu berkata cukup keras agar ibunya mendengar. "Kasihan Mas Raka ya, istrinya kalau hamil makin gak terurus." Naila berhenti mengaduk. Dadanya sesak. Komentar itu melukai, tapi ia tetap diam. Ia sadar, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Setelah sarapan siap, ia menghidangkan makanan ke meja. Namun ia tidak sempat duduk lebih dari beberapa detik sebelum ibu mertuanya memanggil. "Naila, itu jemuran di belakang kayaknya belum diangkat. Matahari sudah terik, tolong diambil dulu. Nanti baju jadi apek." Naila mematung. Jemuran itu bukan miliknya, bukan pula tugasnya. Tapi ia mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia berjalan ke halaman belakang. Matahari pagi terasa menusuk kulit. Saat mengangkat satu persatu baju, punggungnya kembali berdenyut. Napasnya pendek-pendek. Perutnya terasa keras seperti ditarik. Tapi ia tetap bergerak pelan, berusaha tidak mengeluh. Setiap kali ia berdiri terlalu lama, kakinya terasa kebas. Kadang muncul kram tiba-tiba yang membuatnya harus berhenti dan memegang tiang jemuran untuk bertumpu. Di tengah rasa sakit itu, ia berpikir tentang Raka. Seandainya Mas Raka di sini, mungkin semuanya akan berbeda. Namun, Raka sedang dinas, dan setiap teleponnya hanya berlangsung beberapa menit. Naila tidak ingin membuat suaminya khawatir. Ia selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak pernah menceritakan sikap ibunya atau sindiran Rena. Setelah selesai dengan jemuran, Naila kembali ke dalam rumah. Ibu mertuanya mengkerenyit melihat betis Naila yang tampak sembab. "Kok jalannya makin berat begitu? Kamu itu jangan manja. Hamil wajar sakit-sakit sedikit." Naila tersenyum, meski hatinya bergetar. "Iya, Bu." Siang hari, rasa sakit pinggangnya tidak kunjung meredah. Ia mencoba berbaring sebentar. Tapi baru saja menutup mata, suara ketukan pintu membuatnya terperanjat. Rena masuk tanpa permisi. "Kak, Bunda bilang tolong bersihkan ruang tamu. Banyak debu." Naila menelan ludah. "Sekarang?" "Iya, kan kakak tidak ngapa-ngapain juga di kamar." Tidak ngapa-ngapain, padahal tubuhnya seperti retak dari dalam. Tapi ia bangkit juga. Setiap kali ia mengelap meja, punggungnya seperti ditusuk-tusuk. Ia memegangi perutnya, mencoba bernapas perlahan. Namun kesakitan itu semakin menjadi. Ia ingin duduk, tapi suara ibu mertuanya terdengar dari jauh. "Naila, kalau kerja jangan setengah-setengah. Bersih itu harus sampai sudut-sudutnya." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Di momen itu, Naila merasa dirinya bukan lagi bagian dari rumah itu. Ia hanya seperti tamu tak undangan yang kebetulan tinggal sementara. Semua yang ia lakukan salah, semua geraknya diperhatikan, semua kelelahannya dianggap alasan. Menjelang sore, setelah selesai menyelesaikan semua tugas rumah, Naila duduk di teras sambil memegang pinggangnya yang berdenyut. Matanya terasa panas. Ia jarang menangis, tapi hari itu hatinya terlalu penuh. Ia memandangi ponselnya, mempertimbangkan untuk menelpon Raka. Namun bayangan suara suaminya yang berkata, "Sabar ya Yang, ibu itu cuma perlu waktu," membuatnya mengurungkan niat. Ia tidak butuh waktu. Ia butuh didengarkan. Ia butuh tempat pulang. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Naila memejamkan mata, berusaha menguatkan diri. "Aku harus kuat," gumamnya dalam hati. "Ini demi bayiku, demi keluarga kecilku dengan Raka." Namun semakin ia coba menguatkan hati, semakin besar pula rasa kesendirian yang merambat dalam dirinya. Karena untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Naila merasa ia tidak hanya sedang melewati masa kehamilan yang berat. Ia sedang berjuang seorang diri. Dan meski ia tidak mengatakannya kepada siapapun, hatinya tahu, jika hari-hari terus seperti ini,
luka itu akan segera menemukan titik pecahnya. Namun, Naila tidak pernah menduga bahwa titik itu akan datang lebih cepat dari perkiraannya. Hari-hari selanjutnya menjadi semakin berat, bukan hanya bagi tubuhnya yang semakin lemah, tapi juga bagi hatinya yang terus terkikis perlahan. Pagi itu, Naila duduk di meja makan sambil mencoba memotret produk untuk keperluan promosi online shopnya. Perutnya yang besar membuatnya sulit mencari posisi yang nyaman, tapi ia tetap berusaha. Ia tahu usaha kecilnya itu penting. Setidaknya ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar menganggur seperti yang sering dituduhkan. Namun, ketenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Rena muncul dari ruang tengah sambil memainkan rambutnya. Tanpa melihat Naila, ia berkomentar dengan nada datar namun menusuk. Kan Naila itu tiap hari main ponsel saja. Dibilang kerja online, kerja apaan? Pasti cuma scroll-scroll, gak ada hasilnya. Naila berhenti memotret. Degup jantungnya memelan, seperti ada tangan tak terlihat meremas dadanya. "Ini untuk jualan, Ren," ucapnya pelan. Rena langsung tertawa kecil. "Jualan? Hasilnya berapa sih? 10.000? 15.000? Terus bangga?" Ia tahu Rena sengaja meremehkan, tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadanya perih. "Alhamdulillah cukup buat bantu kebutuhan bayi nanti," jawab Naila, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Rena mengangkat alis tinggi, lalu menjawab dengan ketus. "Kebutuhan bayi nanti? Kebutuhan bayi itu nanti Mas Raka yang biayain. Kakak itu cuma numpang hidup di sini, jadi jangan sok-sokan nyari uang." Kata-kata itu menghantam Naila seperti benturan keras. Numpang hidup. Dua kata itu berputar-putar di kepalanya, menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ibu mertuanya yang duduk di ruang TV tak berusaha membela. Bahkan ia hanya melirik sekilas dan berkomentar, "Sudahlah Ren, orang hamil itu kadang pikirannya sensitif. Tugas Naila itu istirahat, bukan pura-pura sibuk." Naila berbeku. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, sindiran Rena atau ketidakpedulian ibu mertuanya. Ia mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin terlihat lemah. Siang harinya ia mencoba makan lebih banyak karena bayinya mulai aktif dan membuat perutnya cepat lapar. Namun ketika ia baru menyendok sedikit nasi, rasa mual hebat muncul. Ia menutup mulutnya, menelan keras-keras agar tidak muntah. Rena yang baru keluar dari kamar langsung melihatnya. "Loh, kok makannya dikit banget? Kamu itu hamil, bukan sakit. Masa makan segitu?" Ia menelan ludah. "Aku lagi mual, Ren." Alasan. Rena menggulung matanya. "Bilang aja biar makanan lebih awet, karena kakak kan cuma numpang makan di sini." Kali ini Naila tak sanggup menahan diri. Sendok yang ia pegang bergetar. Dadanya naik turun, suaranya tercekak. "Ren, jangan ngomong begitu." "Kenapa? Salah? Mau bantah?" jawab Rena tanpa empati. Naila tidak menjawab. Ia hanya meletakkan sendoknya perlahan, lalu berdiri sambil menahan sakit di pinggangnya yang kembali menyerang. Ia kembali ke kamarnya, berusaha mengatur nafas agar air mata tidak jatuh sebelum pintu tertutup. Begitu pintu menutup, ia tak bisa menahan lagi. Air mata mengalir begitu deras, membasahi pipi dan jatuh ke bajunya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang perutnya yang terasa keras karena stres. "Ya Allah, sampai kapan aku kuat begini?" Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa sakit di hatinya terlalu kuat. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang lelah, jiwanya pun seakan remuk. Beberapa menit kemudian, Naila mengambil ponselnya. Ia sempat ingin menelpon Raka, namun ia ragu. Kalau aku bilang, Mas Raka pasti sedih, pasti kepikiran. Ia tidak ingin membebani suaminya yang sedang bekerja. Jadi ia memilih menghapus chat yang sempat ia ketik. "Mas, aku capek, aku disindir terus." Dan menggantinya dengan, "Mas, semoga dinasnya lancar ya.
aku baik di sini. Padahal ia jauh dari baik. Sore hari Naila mencoba kembali bekerja. Ia membuka pesan dari para pelanggan, memastikan semua pesanan terbalas. Namun setiap kali ia melihat ponsel, kata-kata Rena kembali terngiang. Cuma pura-pura sibuk. Tiba-tiba ia merasa pekerjaannya tidak berarti. Padahal ia sangat menyukai bisnis kecilnya itu. Itu satu-satunya ruang tempat ia merasa berguna, merasa ikut berjuang untuk masa depan bayinya. Dan kini ruang itu ikut ternodai oleh ketidaknyamanan yang terus menumpuk. Menjelang malam, ia keluar kamar sebentar untuk mengambil air minum. Namun begitu ia lewat, Rena dan ibu mertuanya langsung terdiam. Mereka sempat berbisik sebelum Rena tertawa kecil. Ia tahu mereka membicarakannya. Ia bisa merasakannya. Tak ingin memperpanjang luka, Naila masuk kembali ke kamar. Tetapi kali ini ia tak berhenti di pintu. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai, dan menatap langit malam yang sunyi. Ia merasa semakin kecil, semakin rapuh, dan semakin sendirian. Rumah itu terasa lebih sesak dari sebelumnya. Bukan karena ruangannya sempit, melainkan karena hatinya tak lagi punya ruang untuk bernafas. Ia memegang perutnya sambil berbisik lirih. "Maafin Mama ya, Mama sedang berusaha kuat." Air mata kembali jatuh, tanpa suara, tanpa saksi. Karena luka-luka itu, luka-luka yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, pelan-pelan sedang membentuk jurang dalam yang suatu hari pasti akan meledak. Dan Naila hanya bisa berharap bahwa sebelum hari itu tiba, ia masih punya cukup kekuatan untuk bertahan. Namun harapan itu retak pada suatu pagi yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi titik paling menyakitkan sejak ia tinggal di rumah itu. Pagi itu berbeda. Sejak subuh, perut Naila terasa sangat kencang seperti ditarik dari dalam. Napasnya pendek-pendek, punggungnya terasa ditusuk dari belakang hingga membuatnya sulit bangun. Ia mencoba berguling tersisi lain, tapi rasa sakit itu justru meningkat. Ia memejamkan mata, menunggu sensasi itu mereda, namun kram itu tidak pergi begitu saja. Biasanya ia turun ke dapur sebelum pukul 7 untuk membantu menyiapkan sarapan. Bukan karena ia diwajibkan, namun karena ia sadar diri sebagai menantu yang tinggal menumpang sementara. Namun hari itu, tubuhnya terasa memberontak. Setiap kali ia mencoba bangkit, perutnya kembali mengeras seperti batu. Bayinya menekan ke bawah, membuatnya nyaris kehabisan napas. Ia duduk perlahan di tepi kasur, memegangi pinggangnya dan mencoba mengatur napas. "Ya Allah, tolong beri aku kuat," gumamnya lirih. Ia menoleh ke arah ponselnya, sempat terfikir untuk mengirim pesan ke ibu mertua, memberitahu bahwa ia telah turun karena belum kuat berdiri. Tapi bayangan diteror dengan pertanyaan atau tatapan menuduh membuatnya mengurungkan niat. Akhirnya, setelah menunggu hampir 15 menit, rasa sakit itu mereda sedikit. Naila memutuskan untuk turun. Setiap langkah terasa berat. Ia menuruni tangga perlahan, satu tangan memegang perut, satu tangan lagi berpegangan pada pegangan tangga. Napasnya masih tersengal. Begitu ia masuk dapur, suasana langsung berubah hening. Ibu mertua berdiri dengan tangan menyilang di depan dada. Rena duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Keduanya menatap Naila seperti ia baru saja melakukan kesalahan besar. "Oh, akhirnya turun juga." Suara ibu mertua terdengar dingin. "Sudah jam berapa ini, Naila?" Naila menelan ludah, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Maaf, Bu, perut saya sakit sekali tadi. Saya..." Sakit. Itu alasanmu tiap hari. Baru hamil 1 saja sudah drama. Dulu waktu saya hamil 3 anak, saya tetap beresin rumah. Tidak manja seperti ini. Naila membeku. Ia merasa seluruh darahnya turun ke kaki. Rasa sakit di perut belum hilang sepenuhnya. Tapi ucapan ibu mertua jauh lebih menusuk. "Bu, saya benar-benar tidak enak badan. Tadi saja hampir jatuh waktu bangun." "Ya kalau mau jatuh, jatuh saja. Jangan bikin repot. Sudah numpang, kerja nggak seberapa, makan tinggal ambil, masa bantu di dapur telat juga?" Rena ikut menimpali, menyandarkan tubuhnya santai. "Iya, Bu, sudah disuruh tinggal sini saja, tapi bukannya bantu malah nambah beban. Kalau males bilang, nggak usah pura-pura sakit." Naila merasa dadanya sesak. "Aku nggak pura-pura, Ren.
Cukup, bentak ibu mertua. Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, kamu harus tahu diri. Jangan mentang-mentang anakku sayang sama kamu, lalu kamu merasa bisa seenaknya. Kata-kata itu menghantam Naila seperti tamparan. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi tubuhnya terus gemetar. Tiba-tiba rasa kencang di perutnya datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Napasnya tercekat, tangan kirinya refleks memegang meja dapur agar tidak jatuh. "Bu, perut saya..." "Sudahlah, jangan drama," seru Rena. "Mau cari perhatian terus, mau biar kita kasihan." Naila menutup mata, menahan nyeri yang semakin intens. Tubuhnya condong ke depan, lututnya lemas. "Bu, aku benar-benar sakit," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Namun ibu mertua hanya menggeleng dengan kesal. "Kamu itu memang pemalas, telat bangun, telat bantu, bilang sakit, seakan-akan dunia harus berhenti supaya kamu bisa tidur lebih banyak." Naila tak kuat lagi. Ia mundur perlahan meninggalkan dapur tanpa membalas satu kata pun. Jika ia membuka mulut, ia tahu yang keluar hanya tangis. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia menaiki tangga, memegangi perutnya yang semakin mengeras. Begitu ia sampai di kamarnya, ia menutup pintu lalu menguncinya. Dan saat itulah tubuhnya lunglai. Ia duduk di lantai, badan bersandar pada pintu, tangan memegang perut sambil menahan sakit. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara, takut didengar, takut dianggap kembali mencari perhatian. Tangisannya tersengal, terputus-putus. "Ya Allah, kenapa mereka jahat sekali?" Ia memeluk lututnya, meski perutnya besar menghalangi. "Aku cuma ingin bertahan. Aku cuma ingin melahirkan anakku dengan tenang." Setiap kata-katanya pecah menjadi isak. Detik demi detik berlalu. Rasa sakit perlahan mereda, tapi pedih di hati tetap tinggal. Ia merasa seluruh dunia memusuhinya. Ia merasa tidak punya tempat di rumah itu. Tidak punya ruang untuk bernapas, apalagi merasa aman. Ia menatap langit-langit kamar yang putih pucat. Rumah itu semakin terasa seperti penjara. Bahkan lebih kejam daripada penjara manapun, karena menyiksa tanpa menyentuh, menggores tanpa pisau, menghancurkan tanpa suara. Di kamar kecil itu, Naila mengecup perutnya yang masih menegang, berbisik pelan sambil menahan tangis. "Sayang, bertahan ya, Mama kuat karena kamu." Namun dalam lubuk hatinya, Naila tahu, hari itu bukan sekedar pertengkaran kecil. Hari itu adalah pukulan yang membuka seluruh luka lama, menguak luka baru, dan mematahkan sisa-sisa ketenangannya. Hari itu adalah hari ketika Naila benar-benar merasa sendirian. Dan ia tidak tahu bahwa luka yang terbuka pagi itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun sebelum perubahan itu datang, ada malam panjang yang harus ia lalui. Malam yang begitu sunyi, begitu menyesakkan, hingga membuatnya merasa benar-benar sendirian di dunia. Sejak kejadian di dapur tadi pagi, Naila tidak keluar kamar. Ia tidak punya tenaga untuk menghadapi tatapan sinis atau ucapan menyakitkan lagi. Tubuhnya melemah, tapi jiwanya jauh lebih rapuh. Sesekali ia duduk di lantai, sesekali di tepi ranjang, memegangi perutnya yang beberapa kali mengeras tiba-tiba. Setiap kali kontraksi datang, wajahnya menegang, napasnya tersengal. Ini belum waktunya, atau sudah? Ia tidak tahu, usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Kapanpun anaknya bisa lahir, tapi ia juga tahu kontraksi palsu sering terjadi. Ia takut salah, ia takut dianggap lebay lagi. Sore menjelang malam ketika ia mendengar pintu rumah depan dibuka dengan kasar. Suara langkah kaki ibu mertua menggema, terdengar lebih cepat dan lebih berat dari biasanya. Lalu suara seretan kursi, suara toples jatuh, lalu keheningan. Naila mendengarkan dengan hati-hati, tapi ia tak punya keberanian keluar. Ia hanya memegangi perutnya yang kembali terasa kencang. Napasnya tercekat beberapa detik. Waktu berlalu, matahari tenggelam, gelap perlahan menyelimuti kamar. Tidak ada seorang pun mengetuk pintunya. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja.
Bahkan suara Rena tidak terdengar sama sekali. Yang ada hanya sunyi yang menekan dada seperti batu besar. Dengan tangan gemetar, Naila meraih ponselnya. Ia membuka kontak Raka. Ia mengetik pesan, "Mas, aku takut." Lalu menghapusnya. Ia mengetik lagi, "Mas, perutku sakit sekali." Menghapusnya lagi. Ia tak ingin membuat suaminya panik. Raka sedang bekerja jauh, bertanggung jawab pada tugas yang tak bisa ditinggalkan. Naila merasa tak berhak mengganggu. Ia selalu begitu, selalu menanggung sendiri segala rasa sakit demi tidak membebani orang lain. Ketika ia menurunkan ponselnya, sebuah kontraksi kuat menghantam, seperti pusaran yang meremas seluruh perutnya dari dalam. Naila menggenggam sprei dengan kedua tangan, rahangnya mengeras menahan jeritan yang hampir pecah. "Ah, ya Allah," bisiknya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Nyeri itu bertahan hampir 1 menit sebelum perlahan mereda. Tidak hilang, hanya mengecil menjadi rasa tidak nyaman yang terus mengendap. Ia menunduk, memegang perutnya sambil mengatur napas. Tekanan di punggung bawahnya semakin kuat. Waktu menunjukkan pukul 19.42. Malam baru saja dimulai. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi seperti biasanya. Tidak ada suara piring atau gelas. Tidak ada suara ibu mertua yang mengomel atau Rena yang tertawa sinis. Seakan-akan seluruh penghuni rumah lenyap, meninggalkannya dalam ruang kosong tanpa kehidupan. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur.
Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, ia baru sadar, rumah benar-benar sepi. Tidak ada sandal ibu mertua, tidak ada suara dari dapur. Lampu ruang tamu menyala redup, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Naila menggigit bibirnya. Ada rasa takut aneh yang merayap ke seluruh tubuhnya. Rasa takut yang tidak berasal dari rasa sakit, tapi dari kesepian. Ia berdiri dengan susah payah. Bayi di dalam perutnya terasa menurun lebih rendah dari biasanya. Naila berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinganya perlahan. Tidak ada suara apapun. Dengan ragu, ia membuka pintu satu celah kecil. Lorong gelap. Ia menahan nafas, memberanikan diri melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia butuh memastikan sesuatu, bahwa ia tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Namun begitu sampai di ruang tengah, keheningan yang menelan seluruh rumah itu masih terasa menusuk. Ketika Naila tergolek lemah di lantai kamar, tepat di posisi terakhir ia berusaha mengatur napas. Tubuhnya gemetar dan pandangannya berkunang-kunang. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam keadaan itu. Yang jelas, rasa nyeri perut yang sejak tadi menegang kini datang lebih sering dan lebih kuat. Suara pintu depan terbuka pelan membuatnya salah mengira bahwa ibu mertuanya kembali dengan amarah baru. Namun, yang terdengar bukan bentakan, melainkan langkah tergesa yang bercampur suara seorang perempuan lain yang tidak ia kenal. "Naila, nak, kamu di mana?" Suara itu lembut dan panik sekaligus.
Ibu mertua muncul di ambang pintu kamar dengan wajah pucat dan mata membesar. Di belakangnya berdiri seorang ibu parubaya, membawa tas kecil seperti tas P3K. Astaga, ini lebih parah dari yang saya kira, gumam ibu itu sambil mendekat. Naila mencoba bangun, tetapi tubuhnya lunglai. Tetangga yang dibawa ibu mertua, Bu Rasti, begitu ia memperkenalkan diri kemudian, langsung berlutut dan menopang punggung Naila. "Kamu kontraksi dari kapan? Perutmu sudah sering kencang begini?" tanyanya lembut. Aku sejak sore, tapi aku kira cuma kecapekan." Suara Naila terdengar serak, seperti tersangkut di tenggorokan. Ibu mertua berdiri mematung, wajahnya berubah hampir tanpa warna. "Kontraksi? Tapi tadi kamu cuma diam saja di kamar. Kamu tidak bilang apa-apa." Naila tidak menjawab, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia terlalu lelah untuk mengulang alasan yang selama ini tidak pernah mau mereka dengarkan. Bu Rasti mengusap lengan Naila dengan penuh empati. Ibu hamil, apalagi yang sedang stres, kadang tidak sadar seberapa berat tubuhnya bekerja. Dan tekanan seperti ini, ia menatap ibu mertua dengan maksud tertentu, bisa sangat membahayakan. Ibu mertua terhenyak. "Tekanan? Maksud Bu Rasti dari kami?" "Bukan mau menyalahkan," ucap Bu Rasti pelan namun tegas. "Tapi ibu hamil tidak boleh dibentak, tidak boleh dijatuhkan mentalnya. Mereka itu sensitif, bukan manja. Badan dan emosinya berubah drastis. Kalau dibiarkan begini, bisa membahayakan bayi dan ibunya." Ipar Naila yang biasanya paling keras bicara, kini berdiri di ruang tengah dengan kepala menunduk. Ia bahkan tidak berani menyela pembicaraan itu. Suasana rumah yang sejak tadi penuh ketegangan, kini berubah menjadi sunyi penuh penyesalan. Bu Rasti memeriksa pernafasan Naila, denyut nadi serta mengurut pelan bagian perut bawah yang kencang. Dia harus ditenangkan dulu. Ini jelas kontraksi ringan yang tidak stabil. Kalau disertai stres, bisa semakin parah. Keluarga harus membantu, bukan menambah beban. Kata keluarga itu seperti tamparan yang keras bagi mereka semua. Ibu mertua menggigit bibir, lalu menatap Naila dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Nai, kamu sakit begini kenapa tidak bilang sama ibu? Kenapa diam?" Naila hampir tertawa, atau mungkin menangis, mendengar pertanyaan itu. Ia menatap ibu mertua dengan lemah, mencoba mengatakan sesuatu. Aku takut salah lagi." Ucapan sederhana itu menampar dada ibu mertua seperti batu besar. Bahunya bergetar pelan. Bahkan ipar yang biasanya sinis, kini mendekat dengan langkah hati-hati. "Kak, aku nggak tahu kalau kamu sakit begini. Maaf." Kata maaf itu terdengar kaku dan asing, tapi itu adalah pertama kalinya iparnya mengatakan sesuatu tanpa nada meremehkan. Bu Rasti meminta segelas air hangat, dan kali ini iparnya lah yang berlari mengambilnya tanpa banyak bicara. Ibu mertua duduk di samping Naila, tangannya gemetar saat menyentuh bahu menantunya. "Mulai sekarang, kamu jangan diam kalau sakit. Kamu bilang saja ke ibu. Ibu tidak bermaksud membuat kamu takut." Naila ingin percaya, namun rasa ragu itu masih tersisa. Luka yang ditimbulkan selama berminggu-minggu tidak bisa hilang hanya dalam satu kejadian. Tetapi di tengah rasa sakit itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tidak besar, tidak sempurna, tetapi nyata. Panik, penyesalan, ketakutan kehilangan. Untuk pertama kalinya ia melihat ibu mertua bukan sebagai sosok yang selalu memarahi, tetapi sebagai seseorang yang baru sadar bahwa ia hampir membuat kesalahan besar. "Kita bawa dia ke kamar, baringkan dengan nyaman," kata Bu Rasti. Mereka membantu Naila berdiri. Iparnya memegangi bantal dan selimut, sementara ibu mertua menuntun Naila dengan hati-hati, seolah takut menyentuh terlalu keras. Ketika Naila sudah berbaring di kasur, Bu Rasti memberi beberapa instruksi. Jangan biarkan dia stres, jangan suruh dia kerja berat dulu, pastikan dia istirahat, makanan hangat, suasana tenang, dan jangan dibentak. Ibu-ibu di kampung ini sudah banyak lihat kasus seperti ini. Stres itu musuh besar ibu hamil. Ibu mertua mengangguk cepat, matanya tidak lepas dari wajah pucat Naila. "Iya Bu Rasti, terima kasih sudah datang. Saya sungguh tidak tahu." Bu Rasti tersenyum tipis. "Yang penting sekarang kalian tahu, perempuan ini sedang berjuang membawa cucu pertama kalian. Itu bukan hal ringan." Ucapan itu membuat ipar yang biasanya mencibir langsung menelan ludah.
Untuk pertama kalinya ia menatap perut Naila dengan pandangan berbeda. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehidupan yang akan menjadi bagian keluarganya. Setelah Bu Rasti pulang, rumah itu tidak lagi berisik seperti biasanya. Tidak ada suara sindiran, tidak ada ketukan keras di pintu, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ada kesunyian yang kali ini bukan menghimpit, melainkan menenangkan. Suara ibu mertua terdengar pelan dari luar kamar, mengomel pada dirinya sendiri. Entah betapa bodohnya ia karena tidak peka, entah betapa ia menyesal tidak memperhatikan keadaan Naila sejak awal. Semua mata benar-benar terbuka malam itu. Untuk pertama kalinya, Naila memejamkan mata. Rasa sakit masih ada, tetapi ada ruang kecil dalam hatinya yang mulai terasa lega, seolah satu beban besar perlahan terangkat. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi mulai terurai. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat, diakui, dan tidak sepenuhnya sendirian. Di tengah kesenyapan itu, ia membisikkan dalam hati, mungkin ini awalnya. Awal perubahan, awal harapan, awal ia mendapatkan kembali dirinya. Awal perubahan itu, yang semula hanya terasa kecil dan samar di hati Naila, perlahan berubah menjadi kenyataan yang lebih jelas selama beberapa minggu berikutnya. Keluarga mertua tidak tiba-tiba menjadi sosok malaikat yang sempurna, tetapi mereka mulai menunjukkan sesuatu yang selama ini tidak pernah Naila rasakan di rumah itu. Perhatian. Kadang canggung, kadang masih terasa seperti dipaksakan, namun tetap saja itu bentuk upaya, dan Naila menghargainya meski hatinya masih perih oleh luka-luka sebelumnya. Ibu mertua sering mengetuk pintu sebelum masuk, bertanya apakah Naila butuh sesuatu. Iparnya berhenti mengomentari pekerjaannya di depan umum. Bahkan beberapa kali, iparnya membawakan buah untuknya, meskipun wajahnya terlihat kikuk ketika melakukannya. Perubahan itu kecil, tetapi bukan mustahil. Hingga pada suatu pagi ketika matahari baru naik, rasa kencang di perut Naila meningkat tiba-tiba. Kali ini bukan sekadar kontraksi palsu atau stres yang menumpuk. Rasanya benar-benar berbeda, lebih kuat, lebih mudah membelah nafasnya, dan datang dengan jarak yang semakin dekat. "Ibu," suara Naila bergetar saat memanggil dari kamar. Ibu mertua yang sedang mengupas bawang di dapur langsung meletakkan pisaunya ketika mendengar nada panik itu. Ia berlari ke kamar. Wajahnya berubah pucat saat melihat Naila meringkuk sambil menggenggam perut. "Sudah saatnya?" Ibu mertuanya hampir kehilangan kendali. Ya Allah, tunggu, ibu panggil tetangga dulu." Namun sebelum ia sempat berlari, tetangga sekaligus bidan desa, Bu Rasti, sudah berada di depan pagar, seperti sudah merasakan firasat. Ia segera masuk setelah dipanggil, mengambil alih keadaan dengan sigap. Rumah yang beberapa waktu lalu penuh suara sindiran, kini dipenuhi suara langkah tergesa dan bisikan panik. "Nafas, Nay, atur pelan-pelan, kamu hebat, ini prosesnya," ucap Bu Rasti sambil memeriksa pembukaan. Ibu mertua berdiri di pojok kamar, menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Apa yang harus saya lakukan? Bu Rasti, dia baik-baik saja kan?" Dia butuh ketenangan, tidak boleh ada suara keras, tidak boleh ada tekanan. Yang penting, temani dia. Ibu mertua mengangguk cepat, mendekat dan memegangi tangan Naila dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. "Nay, maafin ibu ya, kamu jangan takut, ibu di sini, ibu gak akan tinggalin kamu." Naila menahan air mata yang menggenang di ujung matanya, bukan hanya karena sakit, tetapi karena kalimat itu begitu berbeda dari semua yang pernah ia dengar dari mulut ibu mertua selama ini. "Terus nafas. Begitu. Bagus," kata Bu Rasti. Kontraksi datang semakin sering dan semakin kuat, membuat peluh dingin mengalir di pelipis Naila. Ia mencengkram tangan ibu mertua begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Namun ibu mertua tetap menahan, tidak mengeluh sedikit pun. Beberapa jam berlalu dalam hiruk-pikuk tegang. Iparnya sibuk menyiapkan air panas, mengganti kain, atau mengikuti setiap instruksi dari Bu Rasti dengan patuh. Tidak ada komentar sinis, tidak ada desahan tak sabar.
Hanya kepanikan dan rasa bersalah yang mengubah sikap mereka. Hingga akhirnya, tangisan pertama bayi itu menggema dengan nyaring, memecah seluruh ketegangan di rumah itu. Naila terisak, bukan hanya karena rasa lega setelah proses panjang, tetapi karena suara itu. Suara kecil itu seperti sinar pertama setelah badai panjang yang ia lewati. Bayi perempuan mungil itu diangkat oleh Bu Rasti, dibersihkan lalu diletakkan di dada Naila. "Selamat, anakmu sehat, kuat," ucap Bu Rasti sambil tersenyum hangat. Ibu mertua menutup mulutnya, menahan tangis yang tidak tertahan lagi. Air matanya jatuh bertubi-tubi melihat cucu pertamanya, melihat Naila yang pucat, namun tersenyum dengan kekuatan yang membuat siapapun tersentuh. "Naila, maafin ibu. Maafin ibu." Ia terduduk di samping ranjang, memeluk kaki ranjang sambil menangis tak mampu menahan diri. "Ibu, kamu kuat sekali. Ibu buta, ibu jahat, ibu nggak lihat perjuangan kamu." Naila menggeleng lemah, mencoba tersenyum walaupun di pipinya masih ada sisa air mata. "Sekarang sudah selesai, Bu." Tetapi ibu mertua menggeleng lebih keras. "Tidak, Nay, ini baru mulai. Mulai dari ibu memperbaiki diri." Iparnya ikut menangis. "Kak, aku minta maaf. Aku banyak salah." Suasana kamar itu dipenuhi isak haru, bukan lagi tangis ketakutan atau tekanan, melainkan tangis yang membawa pelepasan dan penyesalan yang tulus. Tak lama kemudian, langkah laki-laki terdengar tergesa masuk ke rumah. "Naila, mana Naila?" Raka dengan seragam dinas yang masih berdebu perjalanan muncul di pintu kamar dengan mata yang langsung berkaca-kaca ketika melihat istri dan anaknya. Ia seperti tidak bisa bernafas untuk beberapa detik. "Naila, aku pulang, aku pulang." Ia meraih tangan Naila, mengecupnya berulang kali lalu menatap bayi kecil itu dengan pandangan yang tidak pernah Naila lihat sebelumnya, antara terharu, bangga, dan tidak percaya. "Kamu hebat. Terima kasih sudah kuat selama aku nggak ada," ucapnya sambil menyentuh pipi lembut bayi mereka. Untuk pertama kalinya Naila tidak merasa sendirian di rumah itu. Ada keluarga, meski tidak sempurna, yang mulai berubah. Ada suami yang akhirnya pulang dan memeluknya erat. Ada bayi mungil yang menjadi alasan baru untuk bertahan, untuk memperbaiki luka, dan untuk membangun harapan. Hari itu, sesuatu berubah selamanya. Ibu mertua tidak lagi melihat Naila sebagai beban, tetapi sebagai perempuan yang melahirkan cucunya dengan keberanian luar biasa. Iparnya mulai memandang Naila dengan sedikit hormat, meski kadang masih canggung. Perubahan itu tidak instan, tidak sempurna, tetapi nyata, dan itu sudah lebih dari cukup. Naila menatap bayi kecilnya yang tertidur. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sakit, tetapi karena rasa syukur yang membuncah. "Mama ada di sini, kita mulai hidup baru ya," bisiknya lembut. Di balik semua luka yang pernah ia alami, ia akhirnya menemukan ruang untuk bernafas, ruang untuk berharap, ruang untuk merasa layak. Dan untuk pertama kalinya, Naila benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga itu.